Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, perempuan-perempuan pergi dari kubur, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang-orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, selamat Paskah untuk kita semua. Pada hari ini kita juga bergembira karena kita merayakan, mengenangkan Kristus yang bangkit. Bagaimana kita telah melalui Pekan Suci, Minggu Palma, kita menyambut Yesus di Yerusalem. Kita juga menyambut Yesus di dalam hati kita dengan bergembira ria. Di Kamis Putih juga kita mengenangkan perjamuan Tuhan. Jumat Agung, bagaimana kita mengenangkan sengsara dan wafat Tuhan Yesus. Dan pada malam Paskah, kita menyambut kebangkitan Tuhan. Dan hari Paskah kita juga merayakan, mengenangkan bagaimana Kristus yang bangkit, Kristus yang hadir dalam hidup kita, yang menyemangati hidup kita, yang memotivasi hidup kita. Akan tetapi pada hari ini sungguh amat berbeda ketika kita telah mendengar sebuah kabar gembira, namun juga ada berita bohong. Maka dari itu kita harus dapat merenungkan yang mana kabar gembira dan juga yang mana itu berita bohong. Kabar gembira itu adalah yang mengalir dari perjumpaan kita dengan Yesus yang bangkit. Dalam perjumpaan tersebut kita lihat para murid memeluk, mencium kaki Yesus, dan mereka bersembah sujud ketika mereka berjumpa dengan Yesus. Karena apa mereka bisa berjumpa? Karena anugerah iman yang mereka terima. Mereka sangat beriman kepada Tuhan sehingga mereka mengalami sebuah perjumpaan dengan Yesus. Perjumpaan itu membuat para murid kehilangan rasa takut. Mereka menjadi berani sebab Tuhan selalu menyertai mereka dan cinta sudah mengalahkan maut. Akan tetapi coba kita lihat berita bohong yang telah disebarkan. Berita bohong itu adalah yang bertumbuh dari segala perhitungan,
bukan dari sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Berita bohong bagaikan korupsi yang selalu ada dalam hidup kita sehari-hari. Berita bohong itu mengandalkan diri pada kekuatan diri dan kekuatan uang dan negosiasi pribadi. Kita dapat melihat di Injil bagaimana mereka bernegosiasi agar para saksi, para pengawal itu dapat memberitakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran. Kebenaran dapat dibeli dengan uang. Berita bohong itu bukannya mendorong orang untuk membebaskan diri dari rasa takut dan kemudian menyembah Tuhan. Berita bohong malah mengajak orang untuk tunduk pada rasa takut dan kemudian menggantungkan diri pada kekayaan, pada harta, pada uang. Berita bohong ini sungguh menyadarkan atau membuat orang itu terlena akan sesuatu yang tidak benar, mengabaikan suatu kebenaran. Kabar gembira bukanlah berita bohong. Kita ini yang sebagai pengikut Kristus telah merayakan kebangkitan Tuhan, maka dari itu kita belajar mendengarkan dengan saksama untuk membedakan kabar gembira dan berita bohong. Bagaimana cara kita untuk membedakan hal itu? Yakni kita dapat melihat dari setiap pengalaman hidup kita. Ketika kita mendengar kabar gembira, maka kabar itu yang dapat menyuburkan iman kita dan juga yang dapat mengikis rasa takut kita dan mendorong hati kita untuk secara spontan bersembah sujud. Berita bohong itu malah yang membekukan hati kita dan mengajak kita untuk berlindung pada kekuasaan uang, pada kekuasaan harta, dan menggiring kita untuk mengatakan sesuatu yang tidak benar, serta menggembungkan atau membuat gengsi pribadi kita semakin tinggi. Intinya kabar gembira dan berita bohong itu memiliki perbedaan dalam pengalaman hidup kita yang kita alami. Maka dari itu, Injil pada hari ini mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh merenungkan, merefleksikan bagaimana kabar gembira dan berita bohong yang hidup dalam kehidupan kita, yang selalu bersama menggiring kehidupan kita. Maka dari itu kita dapat mewartakan kabar gembira kepada semua orang, seperti perempuan yang berjumpa dengan Yesus. Dalam kebangkitan Yesus, Allah telah menunjukkan cintanya kepada kita. Dalam kebangkitan, hidup iman kita diperbarui, kita mengalami kebaharuan dalam iman, sehingga setiap tindakan sikap kita sehari-hari, kita semakin mewartakan Kristus. Keraguan dan ketidakpercayaan diganti dengan keyakinan dan jaminan bahwa janji Allah adalah ya dan amin. Mari kita bedakan mana kabar gembira dan berita bohong. Selamat Paskah untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin.